Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Lagi di mana, Bang? Lagi di Sungai Lulut. Lagi di Sungai Lulut. Santai. Santai. Sendirian aja, Bang? Alhamdulillah ada teman juga sini di kantor. Woi. Makin ganteng aja Bang Ahim. Aduh. Hansen tambah kece. Iya, Sen. Terakhir kapan, Sen? Terakhir kapan ya? Tahun kemarin ya, Bang? Kayaknya terakhir kapan ya? Iya, waktu demo itu ya? Iya, tahun kemarin. Demo itu. Iya, waktu demo. Jangan disebutin demonya. Oh, sensor ya. Oke. Iya, disensor. Oh iya, terakhir waktu RUU KUHP. Iya, itu. Iya. Gitu. Tak kira masih gondrong Bang Ahim. Awalnya rencananya pengen gitu. Tapi memang nggak cocok kalau gondrong. Ya dipotong nih, barusan aja dipotong. Demi buat game ini. Nggak bisa gondrong. Biasanya kalau udah sampai segini biasanya dipotong. Banyak permintaan dari keluarga. Dari keluarga, dari pihak keluarga sepertinya Bang. Iya. Sebenarnya banyak sih yang dukung. Tapi nggak, esensinya kan bukan dari gondrongnya itu sih sebenarnya. Lebih kepada pemikiran sih. Buat apa kan style kan? Masih tinggi di di sini. Oh, enggak juga Bang. Oke Bang, kita mulai ya Bang. Oke, siap. Oke, buat teman-teman yang lagi bergabung, boleh bantu share dulu nih. Sambil ajakin teman-temannya yang lagi gabut, yang lagi bingung di rumah mau ngapain, yang nongkrong gak bisa, lebih baik kita bogem bersama GMI. Oke, perkenalkan teman-teman, saya Hansen Rivaldo Napitupulu dan narasumber kita pada malam hari ini ada Bang Ahim atau Muhammad Rahim Azza, yaitu salah satu BP Media Perhimpunan Pers Mahasiswa Indonesia atau PPMI Dewan Kota Banjarmasin. Nah, dalam kegiatan kali ini namanya adalah Bogem, yaitu Bepanderan Online bersama GMI Kalsel yang kedua. Nah, GMI Kalsel itu apa sih? Nah, GMI adalah kepanjangan dari Gerakan Milenial Indonesia, yaitu adalah organisasi kemudaan yang sekaligus menjadi wadah muda-mudi penerus bangsa Indonesia dalam pengembangan potensi serta menjadi sarana pengabdian untuk negeri. Nah, terus kontribusi yang diberikan oleh teman-teman GMI itu berdasarkan apa? Yaitu berdasarkan kepada nusa dan bangsa tanpa membedakan suku, agama, dan ras. Nah, untuk malam hari ini kegiatan kita itu yaitu mengusulkan tema Pesma Kalsel mau ngapain sih? Terus kita tanya deh narasumber kita nih Bang Ahim. Kira-kira Pesma Kalsel mau ngapain sih? Dari Bang Ahim, kira-kira dari tema ini merasa keberatan kah atau apa nih Bang? Kayaknya kita ngobrol santai aja ya. Dari tema sih. Iya, santai aja. Ya aman lah. Aman lah. Ya ini kan dari tema ini mungkin lebih kepada arah LPM ini kan untuk kebaikan anak muda ya, untuk lebih tepatnya di bidang pers mahasiswa. Nah, di sini sebagai media alternatif apa tentu perlu kontribusinya lah selain media konvensional. Mungkin itulah tanggapanku, Hansen. Mantap. Selama berkecimpung di dunia persma, kira-kira Bang Ahim merasa ada sesuatu yang lebih nggak dari Bang Ahim dengan teman-teman yang tidak berkecimpung di dunia persma? Oh iya, pasti. Ada nilai plus lah kalau berkecimpung di dunia LPM. Anak persma itu identik dengan literasinya biasanya. Dia nggak hanya menulis, tapi dia pasti membaca. Bahkan dia tak hanya membaca buku, tapi dia pasti membaca isu-isu. Apa yang ditulisnya itu pasti membaca isu. Biasanya men-searching dulu biasanya. Anak-anak lembaga pers sebagai jurnalis muda, calon jurnalis atau calon wartawan biasanya dia pasti mencari tahu apa istilah
apalagi bahasa-bahasa yang memang jarang ditemuinya. Nah, di sini memperkaya kosakata. Nah, di sini nilai plus. Nanti akan berkembang baik itu dari cara penulisan, kemudian kosakata tambah banyak kan tadi, cara berpikir, kemudian bersikap, ketemu orang. Nah, di situ nanti akan banyak mengenal narasumber, mengenal masalah-masalah yang ada di lapangan yang nantinya akan membentuk paradigma dari itu sendiri. Sebagai calon pers mahasiswa tentunya harus mengembangkan diri. Dia harus sadar diri bahwa dirinya itu harus lebih mengeksplor dirinya. Jangan menunggu instruksi dari pimpinan atau pimpinan redaksi dan segala macam. Bahkan kalau bisa, sebagai calon pers atau reporter muda biasanya di lapangan, kalau mau berproses di dunia LPM, itu tidak harus menunggu instruksi dari pimpinan. Dia bisa mengembangkan, bahkan menyumbangkan isu. Maka di sini akan memproses dan aktualisasi dirinya akan berkembang. Itu mantap sekali. Ada 2 poin tadi Bang, menulis dan membaca. Kira-kira anak LPM bisa nggak gabung LPM, gabung Persma, tapi nggak bisa nulis sama membaca nih Bang? Gimana tuh Bang? Sebenarnya memang pasti ada sih. Apalagi biasanya kan di LPM itu punya banyak bidang ya, divisi-divisinya. Nah, di situ dia tidak mengasah jurnalistik. Padahal secara hakikat ya, dia berkecimpung di dunia LPM, artinya dia harus mempelajari jurnalistik. Sedikit banyaknya dia ketika dia gabung di LPM, maka dia harus belajar. Karena itu nilai plus. Apalagi nanti dia untuk kedepannya membuat skripsi. Karena dunia jurnalistik itu akan membantu sekali dalam penelitian. Iya, itu sih tanggapanku. Bisa dimengerti, Hansen? Bisa Bang. Oke. Iya. Kalau dari Bang Ahim sendiri nih, jurnalistik itu ada batasannya nggak sih Bang? Kalau batasannya? Batasan dalam hal apa? Bisa untuk yang tadi ada yang perlu kita eksplor, terus batasan anak-anak lembaga pers mahasiswa nih untuk mengeksplor nih ada atau enggak? Batasannya sih sebenarnya kepada kebijakan ya, ataupun ada RT di situ, dia mengatur langkah dan batas pers mahasiswa, baik itu dia menyajikan dan ada tekanan ya, tuntutan, baik itu tuntutan ataupun tekanan dari luar, itu ada batasan dan itu diatur oleh ADRT. Nah, nanti mungkin ketika dia udah bergabung dengan LPM, dia akan musyawarahkan tiap tahunan kan. Di situ harus dia taati. Batasannya di situ aja sih biasanya. Apalagi ada batasan-batasan dalam jurnalistik ya, mungkin kayak the record, ada beberapa hal yang mungkin dia tidak bisa dipublish atau diekspos. Itu dalam jurnalistik secara umum pasti ada batasan. Tapi kalau dalam dunia pers mahasiswa, batasannya tuh lebih kepada hukum yang ada di LPM, yaitu ADRT. Di sana kan mengatur jangan ketika di lapangan jangan sampai ada yang menyuap, apalagi beli beritanya. Itu masih banyak sekali anak LPM, banyak tekanan, apalagi sekarang kan rentan nih anak beberapa LPM yang ada di Indonesia diretas kan nih, baru media yang baru diretas. Itu ramai juga di isunya. Di UGM, di Sumatera, itu banyak sekali rentan anak LPM direpresi. Dengan kebijakan rektorat di kampusnya, itu bisa membredel, bahkan bisa menutup. Kita nggak tahu ya kan, rektor masuk angin atau apa. Padahal anak LPM itu media alternatif, bisa menyuarakan selain media konvensional. Sedangkan media konvensional itu adalah media yang bisa masuk angin politik ataupun dia masuk perusahaan ya kan, iklan-iklan dan segala macam, itu ya
tidak bisa diharapkan sepenuhnya oleh masyarakat. Satu-satunya adalah media alternatif yang untuk menyuarakan isu yang ada di masyarakat. Gitu, Ansan. Mantap sekali Bang. Oke nih buat teman-teman nih yang lagi bergabung, kalau ingin bertanya bisa nih langsung komen di bawah. Bang Jangan Ahim lupa nih subscribe ya. Jangan lupa subscribe. Bang, kalau dari Bang Ahim sendiri udah bergabung di LPM berapa lama Bang? Atau mulai mahasiswa baru atau semester 6 bahkan? Kira-kira mulai kapan tuh Bang? Sebenarnya cukup telat ya. Masuk dalam dunia LPM, dunia FS mahasiswa. Semester 3 saya masuk. 1 tahun saya jeda, nggak ikut organisasi. Kuliah di tahun 2014, 2015 baru masuk LPM Sukma. Nah di sini saya mulai menjejaki dan berproses. Nah di sini saya sangat membentuk saya hingga saat ini. Dulunya saya cukup introvert sih, cukup pendiam. Sekarang jadi ekstrovert. Nah ini salah satu nilai plus ya sebagai anak PES mahasiswa. Anak PESMA itu sangat unggul dalam komunikasi karena dia dituntut untuk bicara dengan narasumber. Nah di sini akan membentuk, apalagi dia di dalam redaksi, dia akan ada rapat redaksi, ada musyawarah dan segala macam. Gitu, Hansen. Oke deh, mantap Bang. Kira-kira nih, selama mulai dari tahun 2015 sampai sekarang, tanggapan Bang Ahim nih, LPM di Kalsel ini masih berjalan dengan sehat atau gimana Bang? Dibilang sehat ya, sedikit sehat, sedikit enggak. Saya nggak bisa bilang nggak sehat ya, karena arah PES mahasiswa di Kalsel itu punya caranya sendiri, punya langkahnya sendiri, punya tujuannya sendiri. Tapi secara esensi PES mahasiswa ini kan dari temanya kan arah PES mahasiswa ya, mau kemana ya kan? Secara esensinya bahkan PES mahasiswa kita membawa nama mahasiswa ya kan, label mahasiswa, PES mahasiswa. Ketika ada pers, artinya itu jurnalistik kan, sebagai media untuk menyuarakan informasi. Ada label mahasiswa, artinya di situ aspirasi, apalagi kita mahasiswa secara fungsi dan perannya termaktub di dalam Tridharma Perguruan Tinggi. Poin 3 itu adalah pengabdian masyarakat. Nah itu hal yang perlu dicatat oleh teman-teman PES mahasiswa. Artinya mahasiswa adalah iron stock, aset bangsa. Artinya dia adalah pengawal nanti ya kan. Apalagi yang sering digaungkan kan, agen of change kan, agen perubahan. Maksudnya dari agen perubahan ini adalah dia akan membawa perubahan ketika dia membawa pengetahuannya, skillnya, dan segala hal yang ada di dalam dirinya, biar dia bisa membantu untuk masyarakat itu. Sangat bersinambungan dari Tridharma Perguruan Tinggi itu baru mahasiswa ya, itu baru mahasiswa. Apalagi ada label di sebelumnya, PES jurnalistik, artinya dia mengawal sebagai mahasiswa yang sebagai mengawal dalam media itu, melalui media, lewat alat media itu dia akan menyuarakan aspirasi masyarakat itu sendiri. Artinya dia tidak hanya masuk kerangkeng dalam kampus, terkurung aja di dalam kampus. Nah ini harus dibenarkan dulu paradigma anak PES mahasiswa. Apalagi tertuang di dalam ADRT, hampir saya meyakinkan ya, saya yakin ya bahwa di setiap ADRT pasti ada di sana tertuang Pancasila, pasalnya di situ, ya kan? Artinya dia sudah bersumpah, apalagi ketika dia dilantik. Dia harus mengontrol semua isu yang ada baik itu di dalam kampus ataupun di luar kampus. Isu apapun, itu tanggung jawabnya. Nah mengenai sehat atau tidak sehat, sehatnya adalah
dia mengawal isu di luar, apalagi di era saat ini. Gila kan rejim saat ini, semua hal ya kan. Salah ngomong nih kita nih, undang-undang ITE kan sangat karet loh. Ini udah mulai rame nih dari tim AJ Indonesia, mulai kegiatan webinar kan mengenai isu-isu undang-undang yang mulai mengaret dan bisa mempergunakan masyarakat. Dewan Pers ya, dia bisa memediasi ketika ada salah satu media. Mungkin itu aja ranahnya. Tapi bagaimana untuk kemerdekaan pers itu masih abu-abu dengan undang-undang pers tahun 1999 nomor 40. Itu dengan undang-undang ITE itu saling berdampingan, bahkan bisa terkalahkan. Ini bahayanya nih. Kita sebagai pers mahasiswa itu bisa kita suarakan melalui media. Ini kalau kita berharap dengan media luar, media mainstream, mungkin siapa lagi ya bisa menyuarakan sejujur dan setulus LPM. Keberpihakannya bisa kita lihat. Wah, ini kehadiran ini kakak Maheng nih. Kehadiran banyak fans Bang Ahim nih. Ini kakak Maheng ini adalah dimisalnya Sekjen KKMI Indonesia tahun 2018-2019. Halo Bang. Ini ada tamu spesial dari Sekjen Maheng. Dari Bangka beliau nih. Oke Bang Ahim. Masih di Bangka nih. Oke Bang Ahim. Nah, kira-kira untuk Persma Kalsel sendiri nih, untuk dalam rangka terus membangun daerah ini dalam bentuk apa sih Bang? Maksudnya yang perlu teman-teman Persma lakukan untuk membangun daerah kita khususnya Kalsel? Membangun. Ini kalau konteksnya dalam membangun ini itu ya beragam ya, bangun dari apapun. Karena LPM ini bukan politik yang bisa membangun masyarakatnya, tapi bisa membangun lewat informasi ya. Nah, mungkin itu saya luruskan dulu bahwa LPM akan membangun untuk Kalsel. Ada informasi yang berseliweran nih, isu-isu yang nggak benar misalkan, LPM bisa membenarkan, dan nantinya masyarakat yang ada di Kalsel itu bisa tercerdaskan lah, karena literasi masyarakat di Kalsel itu cukup rendah, sangat rendah ya, di salah satunya di antara di Indonesia ini. Jujur loh, karena kita mindset di Banua, apalagi masyarakat di Banua itu malas membaca, literasinya sangat rendah. Betul. Beberapa kali penulis dan sastrawan yang hadir di Kalimantan, dia cukup mengenal dan bahkan meriset. Dia pernah curhat sama saya. Dari Golagong, itu sastrawan di Banten, dia meriset, Kalsel ini cuman Banjarbaru katanya yang cukup tinggi minat bacanya, bahkan acara-acara kegiatan sastra ataupun kegiatan literasi yang berkaitan dengan literasi. 11 kabupaten yang lainnya mana? Nah, ini belum bisa terbukti sih, belum ada penelitian secara yang rutin setiap tahun. Ini bicara literasi masyarakat nih. Artinya dorongan dari LPM membantu untuk memfilter isu-isu yang ada di masyarakat. Apalagi yang saat ini kan booming nih kita nih, isu-isu COVID yang mungkin bisa jadi itu bisa ada yang masih ditutupi. Sebenarnya pers mahasiswa bisa follow up itu. Dan semua tim itu bisa
membongkar dari tidak transparansi yang ini. Mungkin itu. Oke Bang, sebenarnya yang diharapkan dari Bang Haim ini peran aktif aja sih ya Bang. Iya. Kebanyakan sih yang dihadapin teman-teman masuk Persma, masuk LPM, ya sudah melengkapin. Apalagi kan sekarang dari institusi masing-masing harus gabung organisasi atau kegiatan-kegiatan kemahasiswaan yang ada untuk melengkapi SKKM lah atau sebagai penunjang sarjana lah. Nah, kira-kira tanggapan Bang Haim tuh benar atau salah nih Bang? Sebenarnya nggak ada yang salah ya, tentu. Iya. Itu lebih dikembalikan kepada mahasiswanya, pandangan mahasiswanya. Ini harus dibangun di dalam LPM-nya. Itu sering-sering diskusi ataupun sering baca buku mengenai dia untuk mencari sertifikat SKK yang dia kejar itu, ataupun dia ingin dikenal banyak orang di kampusnya ya kan, branding atau ambasadornya di kampus ya kan. Itu harus mengerti dulu apa esensinya mahasiswa. Tujuannya apa, hanya sekedar itu ya terjun, tapi ketika dia dari masyarakat dia akan bingung. Dia hanya atau sekedar ikut organisasi, itu udah banyak faktanya. Nah ini mungkin Bang. dari sistem LPM sih sebenarnya, sistem LPM yang mungkin dibilang sehat atau tidak sehat tergantung dari budaya dan di LPM. Apakah sering diskusi atau tidak gitu. Kalau dia mengejar sertifikat yang menurut saya itu nilai plus sih. Kalau yang harus di karena kita nggak tahu ya kualitas diri kita sampai mana, sejauh mana kita sudah berbakti kepada masyarakat. Kita hanya mungkin perlu dipertanyakan dalam diri kita sendiri. Itu Hansen. Siap Bang. Nah nih ada nih yang isi pertanyaan nih dari Bang Revi _Adi. Halo Bang Revi. Pertanyaannya, cara menumbuhkan literasi gimana Bang? Cara menumbuhkan literasi. Bang Haim nih paling banyak nih literasinya nih. Enggak juga lah, saya kurang juga lah. Saya masih belajar. Mengenai menumbuhkan literasi ini kayaknya tapi ada kaitannya lah. Di tes mahasiswa ya mungkin ada literasi ya kan. Wah ini ada dari mencoba hadir, andalan hadir 5 nih. Mengenai literasi ini Bang Bima nih. Itu dikembalikan lagi ke dirinya. Dia suka nggak dulu dengan dunia membaca? Dulu saya nggak suka membaca juga, Hansen. Dulu sempat punya bahwa iya nggak, Hansen? Pernah nggak dialami oleh Hansen? Gimana Bang? Pernah nggak dialami oleh Hansen bahwa membaca buku itu membosankan? Pernah. Gimana Bang? Ya kayak kurang bagus nih jaringan kita nih Bang. Pernah nggak Hansen merasakan punya pandangan bahwa membaca buku itu membosankan? Itu dulu, pertama dulu. Oke. Oke, literasi gitu, bahas literasi. Nah, di apalagi ya milenial sekarang nih, kalau saya sendiri ya kadang baca buku itu dengan dunia di luar. Oh kita nih nongkrong aja nih dulu nih, diskusi yang lain aja nih dulu nih. Terus ada lagi informasi baru ketika kita membaca buku yang sebelumnya kita baca, wah nanti aja deh dulu kita baca informasi aja yang baru nih. Nah terkadang hal-hal yang seperti itu Bang yang membuat kita membaca itu menjadi
bisa dibilang sih malas itu bang. Informasi-informasi yang banyak masuk itu yang membuat kita informasi yang lama kita tinggalkan, padahal itu penting banget nih yang buat kita ke depannya. Contohnya tadi literasi. Anton merasakan punya pandangan dulu tuh bosan nggak baca buku itu? Jawabannya itu aja sih. Pernah merasakan punya pandangan bosan nggak? Sampai sekarang. Bosan pasti bang. Apakah ada daya tarik dari buku atau masih sama punya pandangan yang sama seperti dulu? Jelas. Saya tanya Hansen dulu nih, moderator. Gimana bang? Sampai saat ini apakah punya merasakan bosan yang sama dengan yang pandangan itu? Kurang jelas nih bang jaringan kita nih bang. Ya. Bentar bang. Oke, gimana tadi bang? Punya pandangan yang sama sampai saat ini, rasa bosannya ketika membaca buku dan segala macam. Oke deh. Untuk sekarang sih, untuk membaca buku dengan bosan itu mulai kurang bang. Kurang kenapa? Karena dengan kesadaran pribadi sih, ternyata informasi yang penting itu adalah informasi yang di buku. Kebanyakan informasi yang ada di media yang kita baca untuk kita telusuri itu untuk sekilas saja sih nggak menjadi masalah. Yang pasti yang tertuang dalam buku dengan yang pasti itu yang lebih penting. Kalau saya sih gitu sih bang. Lebih penting udah ya. Itu Iya. kenapa? Bisa jelasin ini satu pertanyaan lagi. Itu kenapa jadi sampai tertarik dengan informasi, baik informasi dalam buku ataupun di luar buku? Tapi ini lebih tertarik dengan buku ya kan? Oke bang, kenapa lebih tertarik sekarang gitu ya bang? Iya. Ini jawaban Kenapa di dalam diri kita nih. Itu akan jadi jawaban. Oke, kenapa sekarang lebih tertarik dan tidak bosan lagi? Sebenarnya sih kalau saya sendiri menanamkan bahwa sejarah itu memang tidak bisa diulang kembali dan tidak bisa diciptakan, tapi sejarah yang pernah kita baca ataupun informasi yang pernah kita baca itu adalah sebagai pengalaman pribadi kita, bahwa kesalahan-kesalahan yang dulu itu jangan sampai lagi terjadi di masa sekarang atau yang akan datang, gitu bang. Jadi karena itu langsung membaca buku ya. Iya. Oke. Kayaknya itu kurang mendengar ya handsetnya itu ya. Kurang berusaha. Oke. Saya ingin bercerita sedikit ya. Saya waktu itu ketemu dengan beberapa senior ya kan. Sebelum saya di Diksar betul di workshop betul di LPM, ketika saya mau diskusi sama senior, saya pernah berdebat sedikit tentang isu ataupun menjawab sedikit tentang budaya ataupun politik. Kamu punya landasan apa? Itu pertanyaan oleh senior yang pertama. Kamu punya landasan apa? Pernah baca buku apa? Nah dari situ, berawal dari situ, kami di angkatan 2015 itu mulai mencoba membaca. Di situ mulai terpakai literatur. Baik itu dia menggunakan hadis, misalkan dia menggunakan undang-undang. Jadi setiap kita membaca, udah pasti kan di situ termaktubkan siapa penulisnya di sana, tahunnya, kemudian isinya. Ketika kita membaca itu pasti tidak lepas dari kuantitas dan kualitas yang di dalam buku. Nah, ketika kita membaca, di situ pasti banyak angka-angka kan, dan juga banyak sifat dan makna yang terkandung di dalam buku. Nah, di situ kita harus membaca dan mencerna, nggak hanya sekedar mengerti. Saya sampai saat ini selalu ketika dalam diskusi saya mengutip di dalam buku beberapa mengenai misalkan perspektif pendidikan ataupun perspektif sejarah. Misalkan sejarah ya.
pernah beberapa kali Soekarno bilang tentang pendidikan, nation and character building, membangun bangsa dan karakter. Nah, di tahun 66 itu Soekarno membacakan dalam pidato negara kita saat ini pendidikan mental itu sangat penting. Artinya kan ini literasi nih. Ini artinya itu jadi mencerna dari kutipan itu, kita memahami esensinya. Coba bayangkan 45 dan 66 itu berdekatan kan, untuk 10 tahun. Iya. Nah, artinya saat Bapak Republik kita ingin membangun bangsanya, kita 350 tahun mental kita dijajah. Pendidikan mental, bukan pendidikan kognitif. Artinya pendidikan kognitif kan pikiran. Saat ini kan kita pendidikan kita dari pilihan ganda, pilihan esai, dan uas-uas yang itu ya kan. Mental siswa sampai mental ke SMA itu belum dibentuk. Disuruh maju ke papan tulis saja nggak berani kan. Nah, ini adalah mental. Karena dari sekolah kita sudah diajarkan pasti bagaimana untuk berpikir. Nah, itu mengenai kerangka dalam membaca literasi ya, membaca literasi. Ini kalau diskusi sama saya mungkin panjang banget nih, bisa kemana-mana. Intinya ya, poinnya adalah ketika mempelajari literasi itu membaca, menulis, dan diskusi. Nah, ketika dia menulis, otomatis dia harus membaca. Nah, sebaiknya ketika dia sudah menulis dan membaca, dia harus diskusi. Nah, ketika dia diskusi, otomatis dia nggak hanya berasumsi, ya kan? Sama ini, Hansen sama saya kan, kita lagi ngobrol nih, bincang-bincang nih. Ini kita udah diskusi nih. Ada beberapa poin yang saya sampaikan. Artinya ketika kita diskusi, itu nggak mungkin nggak pakai literatur. Nggak mungkin kita nggak memakai poin-poin yang harus kita sampaikan. Itu literasi sih, bagian dari literasi. Setelah itu dia akan berbaur dengan masyarakat dan berbaur dengan komunitas dan yang lainnya. Itu akan berkembang sendiri. Dan dia akan menyenangi buku. Nah, saat ini saya, kakak, abang ya, ini nyebutnya kakak saya dulu. Jadi gimana ya? Ketika dia sudah menyenangi literasi, kedepannya dia ketika menyentuh buku itu ingin menyentuh buku lagi, buku-buku yang lain. Bahkan ketika dia diskusi, kurang nih, pengen beli buku dulu. Dia kesenangan bukunya itu meningkat. Nah, itu sih untuk meningkatkan literasi. Untuk jawabannya. Siap, mantap sekali Bang. Nih, ada pertanyaan lagi nih Bang. Dari Kak Anissa Julian Bilah. Pertanyaannya, persma dan media konvensional apakah bisa dianggap setara Kak? Sedangkan posisi mahasiswa kadang di nomor 2 kan, dan muncul persepsi buat apa tanya-tanya, seakan-akan persma ini emang gak sepenting itu. Mantap nih pertanyaannya Bang. Ini dari Anissa ya, persma dan media konvensional ya, apakah bisa dianggap setara? Sedangkan posisi mahasiswa kadang di nomor 2 kan ya. Kalau menurut saya ya, itu gak bisa disetarakan ya. Yang pastinya itu beda. Dari kalau fungsinya ya sama, menginformasikan, tapi kalau derajatnya, kalau didudukkan di nomor 2 kan atau di nomor 1 kan, itu kalau saya pribadi ya, asumsi saya pribadi, itu derajat pers mahasiswa itu lebih tinggi daripada media konvensional, karena dia punya kebebasan berekspresi. Beda dengan media konvensional, dia perusahaan yang mungkin kedepannya dia bisa masuk angin, bahkan dari tekanan dari politik ataupun negara, gak sebebas pers mahasiswa lah. Yang menyamakan itu adalah dia bidang jurnalistik yang sama kan, dia menggunakan bidang yang jurnalistik kan.
Artinya itu udah setara dengan pers mahasiswa dan media konvensional, media alternatif dan media konvensional. Menurut saya itu sih. Oke, Buat apa betul. tanya-tanya ya? Seakan Pesma emang nggak sepenting itu. Sebenarnya Pesma itu udah penting banget dari bagian demokrasi. Ketika media itu dianggap sebagai pilar keempat ya kan. Artinya pers mahasiswa lebih penting untuk mengawal demokrasi kita di Indonesia. Itu jawabannya. Oke deh, kalau kata Bang Asim tadi, media konvensional lebih rentan terkena masuk angin. Nah, ada lagi nih pertanyaan dari Karepi_Adi. Bagaimana tanggapan narasumber terkait pers yang ada sekarang ikut mendukung salah satu calon Pres dalam ini pres pilkada, apa nih? seyokirnya pres independen. Presiden. Tanggapan Bang Ahim nih, selaku Persma mendukung salah satu calon dalam pilkada, gimana nih? Presiden mahasiswa atau pers mahasiswa ya nih? Pres ini. Oh iya, tunggu tanggapan dari Karepi nih. Iya. Presma atau presiden mahasiswa nih Bang? Bang Repi. Kayaknya pers mahasiswa ya. Dia singkat Sepertinya pres aja ya. Mahasiswa. Pres. Saya coba jawab dulu ya. Nanti mungkin ada tanggapannya. Kalau pers mahasiswa ataupun pimpinannya ya, itu pres kan, disebut pres kan. Artinya PU-nya. Ya kan? Dengar Hansen? Dengar? Oke. Gimana Bang? Jadi PU-nya ya kan, dibilang ketika PU-nya ini mendukung dan ikut dalam pilkada misalkan. Iya Bang. Sedangkan pers mahasiswa itu adalah independen. Nah, ini untuk seluruh LPM ya, untuk reporter ataupun anggotanya ya, seluruh anggotanya itu ketika dia ingin politik, silahkan. LPM nggak ada yang melarang. Itu tapi secara personal. Tapi ketika dia melabelkan LPM dan dia bertestimoni, ini yang dilarang oleh ADRT LPM. Di kampus UIN itu pernah terjadi. LPM bertestimoni mendukung presiden mahasiswa. Secara hakikatnya bahwa LPM itu independen. Nanti arah media ini akan tidak dipercaya lagi oleh masyarakat kampus, khususnya mahasiswa. Apalagi dalam dunia di luar, apalagi di luar ya. Misalkan satu paslon untuk maju di presiden di tahun 2020 ya kan, ada yang mendukung atas nama LPM. Nah itu sangat mencoreng LPM se-Indonesia. Apalagi berafiliasi banget ya kan, dalam majalahnya misalkan, dalam penerbitannya, apa-apa Kita tunggu Bang Ahim. jadi mengerti Hansen? Oke Bang, tadi kita terkendala jaringan nih Bang. Jaringan Hansen atau jaringan? Dari Bang Ahim nih, jaringannya agak kurang bagus nih Bang. Nama saya? Oke, jelas ya Bang, aman. Ini aman sih. Oke deh. Ini ada lagi nih Bang, pertanyaan nih Bang. Dari Kabima Kaswara. Dari Kabima, kalau diperkenankan, izinkan saya bertanya, bagaimana pendapat Narsum mengenai pelanggaran politik praktis di dalam kampus? Wah, berat nih pertanyaan ini. Ini sebenarnya Gimana tuh Bang? ini jawaban Pelanggaran personal praktis.
bukan cara pandang bagaimana menyikapi LPM misalkan. Ini nggak ada di peta. Ya ada pertanyaan tentang LPM yang ada di Kalsel nih. Pertanyaannya lebih dunia semua nih, berat-berat lagi. Lebih Bang Ahim dunia mau jawab politik. nih. Dunia politik. Mau tanya nih, mau jawab apa enggak nih Bang? Pelanggaran politik praktis di dalam kampus, gimana tuh tanggapan Bang Ahim? Berat sih. Mengenai pelarangan politik praktis di dalam kampus. Iya. Ini siapa yang melarang ya? Kampus ya kan? Yang pastinya. Iya pasti Bang, kampus. Sebenarnya kayaknya kalau saya selama 6 tahun di kampus, saya memandang bibit-bibit presiden mahasiswa kita ini condong lebih ke akan berproses ke ranah sana sih, ke politik praktis sih. Karena aktivis-aktivis kita di kampus itu biasanya sering dicomot ya, diambil gitu, diambil menjadi kader. Apakah pelarangan politik di dalam kampus tuh nyata? Sebenarnya dari pihak kampus itu pasti melarang apabila ada parpol atau segala macam ya yang masuk di kampus. Tapi secara hakikatnya kultur di dalam kampus itu nggak akan bisa mengubah ataupun melarang, karena dia akan tumbuh sendiri sih politik itu, politik dari mahasiswa itu sendiri. Berarti tanggapan Bang Ahim nih ya pasti ada gitu ya Bang, dan pasti akan ada tumbuh. Dan sebagai bibit itu nggak ada yang salah, dia belajar politik itu nggak ada yang salah. Enggak. Dan gak ada yang bisa melarang ya Bang. Tapi seharusnya ketika mahasiswa dan dunia politik itu harusnya mendorong masyarakat, dia sebagai masyarakat, dia itu sebagai asli banget loh. Ketika udah diwisudakan ya kan, disudakan dari perguruan tinggi itu udah menyumpah dia ketika di masyarakat dia harus berguna sebagai asal. Beban mahasiswa itu berat sebenarnya secara fungsinya, tapi apabila mahasiswa itu kurang mempelajari, kurang menginterpretasikan yang ada di dalam tridharma perguruan tinggi, maka dia hanya sekedar lulus, sekedar bekerja, dia digunakan jasanya aja, tapi dari skill paradigmanya mengenai dia untuk action di masyarakat itu perlu masih dipertanyakan apabila dia hanya sekedar kuliah. Ini udah lebih ke mahasiswa ya, bukan mahasiswa ya. Ini menyambung dari politik praktis tadi. Iya, pasti ya, sambungannya itu tadi Bang. Tapi lebih berat nih Bang, lebih ke eksternal nih. Nih, ada lagi nih Bang dari teman-teman GMI.BJB. Oke. Apa kendala besar bagi PESMA dalam beraktivitas dan bagaimana mengatasinya selama Bang Ahim di LPM dan sudah memasuki PPMI yang ada di Banjarmasin, dan Bang Ahim lihat di Kalsel nih, gimana nih kendala-kendala teman-teman dalam beraktivitas, terus mengatasinya itu ada nggak yang bisa dibagikan Bang? Mengenai aktivitas ya, anak PESMA itu sebenarnya mudah sih. Ketika di lapangan sama, dengan wartawan-wartawannya itu sama. Anak LPM bisa satu tempat, satu lapangan dengan wartawan. Artinya kan itu aktivitasnya nggak ada yang halangi kan. Apa yang jadi kendala besar ya dalam aktivitas PESMA itu biasanya rentan dievaluasi oleh kampus itu salah satunya. Jangan ini, jangan itu, bahkan beasiswanya bisa dicabut. Itu bisa
mengurangi produktivitas PESMA mahasiswa sendiri. Apalagi anak PESMA ini memang berkualitas, punya prestasi, dia punya tekanan internal. Pada akhirnya dia sebagai mengawal di lembaganya, dia tidak akan berkumpul lagi. Ini bisa jadi kendala besar. Tapi secara hakikatnya lembaga pers mahasiswa itu lebih leluasa dia menyuarakan, dan dia bisa menginformasikan yang ada di masyarakat, baik itu di kampus ataupun di luar kampus, mengenai bagaimana mengatasinya. Ya, satu-satunya ya ubah dulu kebiasaan di dalam dirinya ataupun kebiasaan yang ada di dalam lembaga itu sendiri. Misalkan hal-hal yang males, misalkan hal-hal yang kurang baik, kurang sehat. Dari pertanyaan Hansen kan kurang sehat nih LPM ini, baik itu di redaksinya ataupun di manajemennya, itu diperbaiki dulu. Sedangkan di luar Jawa ya kan, itu sangat jauh sekali di Kalsel, sangat jauh sekali LPM-nya, serius. Nah, di LPM di Jawa itu yang pernah saya temui seperti LPM Arena, LPM Ekspresi, kemudian Balairung, itu menjadi apa ya? Jadi sorotan media konvensional. Bahkan berita-beritanya itu melampaui dari media konvensional malah. Seberani itu mereka menggali isu. Dan ketika di media-media di Jogja itu isu media konvensional, media alternatif ini udah mengawal terlalu jauh. Itu pernah saya diskusi. Artinya dari risetnya, dari kajiannya, dari rapat redaksinya itu cukup kuat mereka dalam menyajikan berita. Nah, ini kembali di literasi lagi. Sehat dari redaksinya. Ketika kesehatan dalam di redaksinya udah beres, artinya di lapangannya itu nggak akan kendala. Baik itu dari mentalnya, baik itu dalam kesiapan urutannya, pertanyaannya, dalam menyajikannya, itu akan jadi top. Nah, ini yang dicari di Kalsel. Semangat pers mahasiswanya itu harus ditumbuhkan dari dalam internalnya, baik itu ya di redaksinya tadi. Ya, saya menyarankan lebih kepada itu sih, sering-sering diskusi dan menyoroti isu yang ada di luar dan menyoroti LPM yang dia independen lain. Jadi dibandingkan harus lebih pada media itu sendiri, dari LPM itu sendiri. Gitu Hansen. Oke Bang. Jadi kira-kira teman-teman LPM yang ada di Kalsel perlu banyak belajarnya buat dari teman-teman LPM yang ada di Jawa, dari literasi dan membaca dan lain hal. Nah, kira-kira untuk memposisikan diri nih teman-teman LPM yang di Kalsel harus bagaimana nih? Atau ikut arus aja sih, atau ada perubahan-perubahan yang dari Bang Ahim sendiri, ada harapan khusus nggak? Kalau ikut arus sendiri tuh kayaknya itu salah ya. Itu ada mahasiswa yang sering ikut arus aja. Itu pandangan pragmatis dari mahasiswa, sangat membahayakan untuk dirinya. Artinya dia nggak membuka diri di masyarakat, dia nggak berproses. Artinya dia stagnan. Dia hanya menikmati hari, esok harinya lagi mengikuti isu, mengembangkan diri, skillnya, apalagi skillnya sebagai pers mahasiswa, itu sangat miris. Ini yang perlu jadi catatan LPM kita di Kalsel. Ini pernah juga ya mengenai kelebihan dari anak LPM untuk biar menambah semangat anak-anak LPM. Dulu kata senior saya, waktu senior dulu, waktu diajak diskusi di suatu tempat terbuka, semua aktivis tuh kumpul,
anak Pesma itu ada, baik itu dia meliput ataupun dia ikut dalam diskusi itu. Ketika dia bertanya, narasumber itu udah takut sama anak LPM. Pasti literasinya lebih tinggi daripada dari aktivis yang lainnya ataupun mahasiswa lainnya. Ini bukan menyombongkan anak Pesma ya, karena dia benar-benar tahu isu dan dia literasinya dia sangat baik. Inilah keunggulan dari anak Pesma itu. Selama anak Pesma itu yang benar-benar fungsinya itu memang benar-benar terjalankan, dari dia membaca, menulis dan diskusi itu. Itu jadi sorotan bagi semua fakultas yang ada di kampus itu. Itu satu bibit anak Pesma itu sangat. Wah, sepertinya jaringan Bang Ahim kurang bagus, teman-teman. Oke, Bang. Benar-benar lelet nih. Iya, agak putus-putus nih, Bang. Iya. Oke, ini sepertinya ada pertanyaan lagi nih, Bang. Dari Kak Bima. Kak Bima nih mulai banyak ingin tahu nih dari Bang Ahim sendiri nih. Ya. Faktor apa saja yang membuat pers mahasiswa terasa kurang dibandingkan dengan pers yang di luar pulau? Kira-kira bagaimana solusinya agar setidaknya kita tidak ketinggalan jauh dengan mereka yang lebih berpengaruh tadi? Wah, ini dari Bang Ahim nih, nampaikan teman-teman yang LPM di Jawa nih. Wah, ini katanya bagus ya. Iya. Dibandingkan ya. Ini artinya membandingkan dengan yang dari ini saya sudah membandingkan. Kira-kira bagaimana solusinya agar kita tidak ketinggalan jauh? Ya pastinya kita harus menyadari dulu di LPM itu sendiri, di internal LPM itu sendiri. Kemudian bersama-sama membangun dan berjejaring itu. Makanya pers mahasiswa, perhimpunan pers mahasiswa Indonesia ini slogannya berjejaring dan saling menguatkan. Berjejaring dan saling menguatkan itu artinya itu saling membantu. Saling berjejaring itu artinya kita saling bertemu, saling belajar, saling menyapa, saling berbagi, baik itu dari isu ataupun cara menyajikan ataupun manajemen di dalam LPM itu sendiri. Nah, itu harus diperbaiki dulu. Sedangkan kita LPM di Kalsel itu masih mandiri, kebanyakan masih mandiri, karena dia masih terkurung di dalam LPM-nya. Dia nggak mau berkembang. Misalkan LPM yang sudah berkembang, misalkan dia nggak mau keluar dari LPM itu sendiri, nggak mau berjejaring dan segala macam. Nah, alhamdulillah yang di Kalsel selama yang saya catat ya, ada 17 LPM loh. Ada 17 LPM. Mereka yang tergabung di PPMI itu baru 13. Baru tergabung LPM. Jadi PPMI ya bukan saingan ataupun bukan saingan. Habis waktunya tadi, Bang. Iya, ini kayaknya dibatasi sampai berapa menit kan? Jadi iya, tinggal ditutup aja. Lagi ya, gitu. Biar nyambung. Oke. Mau setengah jam lagi ya? Paling lambat lah, Bang, setengah jam. Kalau bisa 5 menit lagi, 5 menit lagi. Saya punya waktu 10 menit sih, lagi ada kesibukan setelah ini. Oke, Bang. Gimana? 10 menit lagi, aman. Gak apa-apa ya? Siap, aman, Bang. Aman. Ya mungkin menjawabkan apa yang mungkin bisa ditanyakan teman-teman ya, kita jawab seadanya. Nanti kalau saya diajak diskusi ini ya terlalu panjang biasanya. Iya, kita sampai subuh biasanya, Bang. Iya, keasikan biasanya. Saya suka panjang lebar. Mohon maaf. Yang mau nanya nih, boleh langsung tanya aja, nggak apa-apa. Soalnya Bang Mungkin dari GMI aja dulu, baru pertanyaan lanjutan dari teman-teman. Saya mau nanya nih, Bang. Ya. Dari
Bang Ahim sendiri nih latar belakangnya dari PPMI, Perhimpunan Iya. Pers Mahasiswa Indonesia, Dewan Kota Banjarmasin. Kira-kira dari Bang Ahim sendiri PPMI untuk mengayomi teman-teman LPM ini sejauh mana sih Bang? Mengayomi ya Teman-teman sejauh mana? aja, kalau saya sendiri sih sudah merasa terayomi dengan adanya PPMI ini Masa iya? untuk Iya. Gimana tuh? Bang? Sebenarnya ya, kalau PPMI untuk mengayomi ya, PPMI ini wadah berjejaring. Artinya hanya tempat kumpul mengawal. Bagi mereka misalkan ada kekurangan dari LPM, bisa dia membangun jaringan itu. Misalkan di salah satu LPM misalkan yang vakum, dia bisa membangun dari jaringan LPM yang cukup baik. Nah, itu fungsinya PPMI. Tapi sejauh ini PPMI ini vakum kayak bukan vakum sih, lebih tepatnya hampir kayak mati suri ya, karena di tengah pandemi ini ya turut juga sih mengikuti ya, mengawal dari LPM yang ada di Kalsel. Soalnya LPM di Kalsel berjalan sendiri. Ada beberapa LPM yang saya soroti cukup masih aktif dalam pemberitaan di tengah pandemi. Di satu sisi mereka juga belum ada koordinasi mengenai misalkan kebutuhan mereka, keperluan mereka, ataupun diskusi-diskusi lain. Ini pun kegiatan-kegiatan diskusi mulai ramai ya melalui virtual ya. Iya, betul. Nah, LPM sendiri itu yang saya lihat masih di luar Jawa masih banyak. Kalau yang di Kalsel itu masih sedikit. Nah, bagaimana mengayomi? Sebenarnya lebih tepatnya itu mendampingi LPM yang memang LPM itu sendiri yang memerlukan PPMI. Karena garis instruksinya, garis koordinasinya itu nggak ada hak veto dari PPMI untuk menekan LPM. Mendampingi LPM yang misalkan ada LPM yang vakum, PPMI siap memfasilitasi, baik itu dalam dia belajar, baik itu dia dalam untuk membangun LPM ini yang dari vakum hidup kembali. PPMI itu selalu ada. Saya pastikan PPMI itu selalu ada. Gak pernah kabur, gak pernah hilang. Selama kepengurusan itu masih ada. Dan selama orang itu masih ada. Oke deh. Nih, buat Itu jawabannya. Oke Bang, terima kasih. Teman-teman yang mau bertanya, ada satu pertanyaan terakhir. Silakan ya. Nah, untuk kira-kira nih buat dari Bang Ahim sendiri nih sudah lama ya di LPM. Untuk teman-teman di Kalsel nih, ada nggak pesan-pesan dari Bang Ahim khusus atau dari PPMI buat teman-teman LPM Persma supaya membangkitkan semangatnya lagi di tengah-tengah pandemi begini? Mengenai pesannya ya sederhana. LPM ada media alternatif. Artinya LPM sebagai corong informasi yang ada di masyarakat. Dia jadi panutan dari informasi-informasi yang lain. Tapi saat ini kita bisa mempertanyakan pers mahasiswa, baik itu di Indonesia, yang di nasional ataupun di daerah. Sejauh mana LPM itu berfungsi. Nah, sebagai pers mahasiswa di Kalsel, dia harus bisa menjawab persoalan yang ada di masyarakat. Langkahnya adalah dia terus berevaluasi dan
progresif. Nah, ini makna progresif juga salah satu langkah semangat dia mengawal isu-isu yang mungkin nggak monoton. Yang isu-isu yang hanya mungkin biasanya tuh berita news itu salah satu berita yang hiburan. Itu cukup. Itu adalah fungsi pers mahasiswa sebagai media informasi yang tapi salah satunya adalah media kontrol sosial. Dia mengawal baik itu transparansi dana, baik itu di dalam kampus ataupun di luar kampus ya. Baik itu dia mengawal negara misalkan atau mengawal pemerintah daerah ataupun instansi yang kecil misalkan. Dia wawancara, itu luar biasa tuh. Dia wawancara lurah misalkan, RT misalkan, kan? Itu keren tuh. Kalau pers mahasiswa udah setingkat itu ya. Nah, artinya kontrol sosialnya cukup baik. Harapannya adalah pers mahasiswa sebagai media alternatif punya taji dan punya arah yang baik di Indonesia dalam mengawal isu. Mungkin itu saja dari saya. Mungkin salam pers mahasiswa. Oke, ini kita tutup ya Bang. Ada lagi Bang mau disampaikan dari Bang Haim sendiri? Mungkin itu saja dulu Hansen. Mungkin dari Hansen ada yang ditanya. Dari saya sendiri sih terakhir buat teman-teman LPM tetap semangat, tetap berevolusi, tetap menjalankan fungsi-fungsinya selayaknya LPM. Jangan neko-neko, jangan takut juga. Amin. Itu aja sih Bang. Dan buat Bang Haim sendiri tetap sehat-sehat ya Bang. Oke. Selalu Bang. Salam buat untuk teman-teman PPMI yang ada di sana. Siap. Salam Persma. Salam Persma. Oke, terima kasih banyak nih buat teman-teman yang sudah join, sudah bergabung di Bogem kedua tentang. Oke, tunggu dulu ya, Hansen. Saya terima kasih dulu untuk moderator Hansen dan ketua GMI Ahmad Kamarudin yang telah mempercayai saya sebagai narasumber. Juga buat teman-teman GMI di kabupaten yang lainnya. Oke, itu. Oke. Ya, Bang. Salam juga buat teman-teman GMI yang sedang berada di kabupaten, dan yang bergabung di luar Pulau Kalimantan. Oke, ya. Teman-teman GMI di luar sana. Selalu teman-teman GMI. Ya. Sampai bertemu lagi di kegiatan-kegiatan selanjutnya. Semoga harapannya yang tercapai pada malam hari ini dengan adanya kegiatan ini, Persma Kalsel lebih semangat lagi dalam menjalankan aktivitas. Tidak terpengaruh dengan paradigma anggota bahkan dari masukan-masukan eksternal sehingga tidak tergoyahkan. Tetap semangat, tetap independen. Kalau saya sendiri itu dari Bang Haim, ada yang mau disampaikan untuk penutup ya, bisa mengambil semboyan yang di LPM saya sering juga ya, berjuang dengan pena, bergerilya dengan wacana. Oke, terima kasih banyak ya Bang Haim. Thank you Hansen. Oke, siap Bang. Kasih Bang. Ya. Terima kasih banyak buat teman-teman semua. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam kebajikan bagi kita semua.